Diinformasikan di bulan Agustus saja ada sekitar 80 item untuk data yang dihapus bukukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita di hari weekend ini semangat lagi, jangan gentar apapun teroran DC. Hadapin, dan kalau bikin stres blokir saja. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ngamuk bapak ini minta pinjol semuanya dihapuskan dari slik OJK dan lakukan pemutihan. Nah, bagaimana prosesnya? Apakah ini akan berhasil? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu tentang ada pundi. Kayaknya ini lagi banyak banget yang kalau ada pundi dan diteror habis-habisan ya menjelang akhir tahun ini. Dan banyak yang tanya, Mbak, ada pundi ini ada isi lapangannya nggak Mbak? Bagaimana prosesnya ada pundi ini, akan keluar kondar nggak? Nah, jadi saya mau angkat dulu, ada seorang teman yang menginformasikan ke media konsumen yang mana dia sudah lunasi hutangnya dari tahun 2022. Ternyata hutangnya itu tidak hilang di slik OJK sampai tahun 2025. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana prosesnya biar benar-benar data ini bersih? Nah, kita baca dulu informasinya ya. Pinjaman ada pundi sudah lunas sejak 2022, tapi skor kredit tetap call 2 selama 3 tahun. Pelunasan saya telah dinyatakan selesai meskipun ada keterlambatan pada saat itu. Namun, meskipun pelunasan ini sudah terjadi 3 tahun yang lalu, tapi tidak ada update data sama sekali hingga pinjaman saya dinyatakan tidak aktif. Saya telah melakukan pengecekan dengan 3 aplikasi berbeda, yaitu Score Live, Made Score, Cermati, dan hasilnya tetap sama. Dari ketiga penyedia tersebut, pinjaman di PT Indo Teknosiaga tersebut masih terdaftar, masih aktif, dan mempengaruhi kolektibilitas saya. Ini sebenarnya dia ada kesalahan juga ya teman-teman ya, karena dia ngeceknya by Score Live, Made Score, dan Cermati yang seharusnya dia harus ngecek langsung di IDEPCO. Lanjut lagi, dia menyatakan bahwa saya sudah mencoba untuk mempertanyakan melalui email dan direct message Instagram di Adapundi, namun jawabannya adalah bahwa hal tersebut perlu dilakukan pengecekan langsung oleh pihak OJK. Kemudian saya melakukan pengecekan ke kantor OJK pusat, sudah mendaftarkan ke IDEPCO OJK dan mendapatkan link untuk mengunggah data serta riwayat pinjaman saya. Semua data menunjukkan bahwa status pinjaman saya melalui pinjaman KTA dari semua aplikasi sudah lunas. Saya juga meminta keterangan dari pihak OJK terkait tersebut, namun pihak OJK menyarankan untuk menanyakan langsung kepada penyedia pinjaman, yaitu Adapundi. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya pinjaman, jangan sekali-sekali ngecek di Score Live, Cermati, Made Score, karena rata-rata data tersebut itu tidak valid. Yang valid itu adalah di IDEPCO OJK. Seperti yang dia bilang, dia sudah ngecek langsung ke kantor OJK dan semua dinyatakan lunas. Nah, berarti cek slik dari OJK yang by IDEPCO itulah sebagai acuan kalian seandainya kalian melakukan pinjaman ataupun kalian mau menggunakannya untuk di kantor kalian. Jadi jangan by Score Live karena ini sama juga dengan percuma. Itu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sarankan kepada semua teman-teman, sekalipun kalian sudah lunasi hutang, kalian wajib ngecek di slik OJK. Karena yang bisa ngerubah itu bukan OJK-nya, tapi si pinjolnya. Kalau seandainya berlalu seperti ini, khawatirnya si pinjolnya itu sudah menghilangkan data kalian atau memang sudah menghapuskan semua data-data orang yang sudah dilunaskan. Ujung-ujungnya mereka tidak akan memperbaiki slik OJK kita ini. Nah, inilah yang paling parah dan ditakutkan sama semua nasabah. Jadi saya sarankan kepada teman-teman siapapun kalian, kalau sudah lunas jangan malas untuk rajin ngecek slik OJK. Biar apa? Untuk memantau skor kredit di slik kita untuk membantu kita ke depannya lagi. Gitu ya. Dan untuk update Adapundi sejauh ini DC lapangannya itu masih random. Hampir tidak ada untuk wilayah Jakarta. Kalaupun ada, saya yakin itu dari pihak ketiga. Nah, kalau sudah pihak ketiga nggak usah takut. Tetap hadapi seperti biasa, jangan berjanji bayar, jangan buat keonaran, dan jangan memulai sebuah keributan yang dimulai dari kita. Karena kita ini masih perdata. Saya sampaikan, kita ini perdata. Jangan sibuk bawa parang, jangan sibuk buat keributan. Yang penting dia baik,
kita baik, dia jahat kita rekam pakai HP. HP itu sudah menjadi senjata paling utama ketimbang pisau. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman semuanya. Jadi di sini ada Bapak Marwar Sirait yang sebelumnya sudah mengumumkan bahwa minta OJK untuk menghapuskan segala hutang yang ada di Slik OJK, termasuk terutama hutang pinjol untuk segera diputihkan. Nah ternyata Bapak ini sudah mondar-mandir ke OJK itu sebanyak 4 kali menjelaskan bahwa Pak, tolong untuk yang namanya pinjol jangan dimasukkan ke dalam Slik OJK karena mengganggu dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah berikut informasinya, demi rakyat kecil Menteri Marwar Sirait minta riwayat Slik OJK dihapus dan pemutihan pinjol. Saya juga sudah minta supaya Slik OJK dihapuskan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kebetulan kami ya lumayan lah sering turun ke lapangan dan masalah itu betul Bapak, kami temukan langsung di lapangan. Katanya ya terhadap yang menginformasikan kepadanya bahwa Slik OJK terutama untuk pinjol ini sangat merusak untuk tatanan ekonomi. Ditambah lagi usul dari kami, bagaimana misalnya ada pemutihan ya buat rakyat kecil yang terkendala Slik OJK sampai nilai berapa, karena itu membantu rakyat, kemudian mereka bisa mendaftarkan kepada rumah subsidi, pengajuan kredit. Kalau itu nggak ada pemutihan ya muter aja lingkaran setan, terus-terusan begini kan, nggak ada habisnya gitu kan. Kita ke OJK udah 4 kali rapat sama bank, udah nggak kurang-kurang kata Ara di kantor Kementerian PKP. Jadi Bapak Marwar Sirait ini sudah bolak-balik OJK Bank hanya untuk memastikan bahwa tolonglah untuk pinjol yang bermasalah masuk ke dalam Slik OJK itu lebih baik jangan dimasukkan ke dalam Slik karena benar-benar menghambat perekonomian bagi orang yang pengen memiliki rumah ataupun bagi mereka yang mau melakukan pinjaman. Terlebih lagi diinformasikan 40% pengajuan KPR ditolak oleh perbankan akibat nasabah yang memiliki tunggakan pinjaman online, di mana sejak utang pinjol pada Slik tidak langsung terhapus walau sudah dibersihkan. Nah itu betul sekali ya. Kadang-kadang hanya utang 50.000 aja masuk ke dalam Slik OJK itu pembersihannya butuh waktu 1 tahun. Sementara dalam masa 1 tahun itu ekonomi banyak yang mandek. Nah inilah yang benar-benar menjadi momok pemerintah saat ini dan diminta untuk segera diputihkan segala hutang pinjol dan jangan ada yang masuk ke dalam Slik OJK. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kita ambilkan langkah positifnya aja. Semoga ini benar-benar bisa ditanggapi oleh OJK, dan OJK sendiri sudah menginformasikannya ke Pak Purbaya, dan Pak Purbaya mengatakan hanya orang-orang yang hutangnya di bawah dari 1 juta saja. Tetapi dengan adanya komplain seperti ini, semoga benar-benar ini dihapus, bukukan dan diputihkan. Dan saya informasikan juga kepada kalian, seorang teman saya yang membantu saya ya memberikan informasi mengatakan, Mbak saya mau kasih tahu nih informasi, di bulan Agustus saja untuk hutang-hutang yang dihapus bukukan itu ada hampir ya 80 orang, mungkin kalau dicari lagi itu mungkin sampai 100-an orang. Nah ini informasinya ya, mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa informasikan kepada kalian lebih detail lagi, tetapi tetap saya tutup siapa-siapa namanya. Jadi informasikan di bulan Agustus saja ada sekitar 80 item untuk data yang dihapus bukukan. Berarti ada sekitar 80 orang untuk yang dihapus bukukan, baik itu dari pinjol ataupun hutang lainnya. Berarti kalau ditarik aja data dalam 1 tahun mungkin ada ratusan orang yang sudah dihapus bukukan, dan saya berharap itu satu di antaranya adalah nama kalian. Dan ingat ya, untuk semua hutang yang dihapus bukukan ini bukan berarti dia hilang sepenuhnya, dia masih ada di dalam perbankan, tetapi sudah hilang di pinjolnya, dan biasanya pinjolnya emang sudah tidak tahu menahu lagi karena sudah mengalihkannya kepada pihak perbankan. Dan kalau kalian mau melakukan pinjaman, misalnya ya kalian membutuhkan data kalian, selalu saya sampaikan kepada kalian syarat satu-satunya adalah kalian wajib kerjasama dulu dengan marketingnya ya atau Pak Mantrinya agar nanti pinjaman kalian bisa lolos. Jadi buat yang galbel saat ini jangan dipusingkan terlalu pusing, karena pinjol ini hukumnya itu belum terlalu jelas karena mereka itu masih dari POJK, dari OJK sendiri. POJK ini walaupun kekuatan hukumnya ada, tetapi untuk orang-orang yang galbay dengan jaminan KTP itu hukumnya masih perdata. Nah ini membuktikan bahwa hutang galbay
Galbay kalian itu ada jalan keluarnya, yaitu dihapus, bukukan, diputihkan, atau emang dihilangkan walaupun butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi yang masih galbay sampai bertahun-tahun masih diteror, biarkan saja, abaikan saja. Yang penting kalian patokannya adalah SLIK OJK. Kalau di SLIK sudah tidak ada, dia mau menagih sampai bangkotan juga biarin. Dia mau menagih datang ke rumah, terima saja. Minta dia membuktikan bahwa hutang kita masih ada, karena di SLIK OJK sebagai patokan kita warga Indonesia itu sudah hilang. Itu saja kuncinya kalian, gitu ya. Jadi yang masih tetap galbay masih harus galbay lanjut terus ya. Yang penting kalian kuat mental, dulukanlah kehidupan kalian, keluarga kalian. Jangan gaya lubang tutup lubang, jangan gunakan pinjol ilegal, dan jangan bermain-main api dengan bernego dengan Desi. Karena apa? Sewaktu-waktu api itu bisa membakar diri kalian sendiri, gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.